Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Raihan dari kelas Akuntansi F dengan nomor induk mahasiswa 34031800163. Perkenalkan, nama saya Tiffany Gita Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 3403180164. Nama saya Resti Resilawati dari kelas Akuntansi F dengan nomor induk 34031800154. Perkenalkan, nama saya Renia Tri Agustina dengan nomor induk mahasiswa 340311801. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu lingkungan perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari perusahaan. Perusahaan merupakan sistem yang dikelola dengan menggunakan sumber daya, di mana sistem tersebut dikendalikan oleh manajemen dengan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Lingkungan suatu perusahaan terdiri dari 8 elemen. Yang pertama yaitu pemasok. Pemasok yang menyediakan material, mesin, jasa, informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang yang akan dipasarkan. Elemen yang kedua yaitu pelanggan. Barang dan jasa tersebut akan dipasarkan kepada para pelanggan perusahaan yang mencakup pemakai saat ini dan calon pemakai. Elemen yang ketiga yaitu serikat buruh. Serikat buruh adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. Elemen yang keempat yaitu masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan terdiri dari lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. Contohnya seperti bank, kemudian lembaga peminjam lainnya, serta perusahaan-perusahaan investasi. Selanjutnya yaitu pemegang saham dan pemilik, yaitu orang yang menanamkan modalnya dalam perusahaan dan mewakili tingkat tertinggi. Elemen yang keenam yaitu pesaing. Pesaing mencakup semua organisasi yang bersangkutan dengan perusahaan di pasaran. Elemen yang ketujuh yaitu pemerintah. Pemerintah memberikan batasan-batasan dalam bentuk undang-undang dan peraturan, dan juga pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pembelian, informasi, dan dana. Elemen yang terakhir yaitu masyarakat global. Masyarakat global yaitu wilayah geografis tempat perusahaan dalam melakukan organisasinya. Pembahasan yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Suatu perusahaan dapat mencapai keunggulan yang kompetitif dengan banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, kemudian menyediakan barang dan jasa yang lebih baik dengan para pesaing, serta memenuhi kebutuhan konsumen pasar tertentu. Sedangkan pada bidang komputer, keunggulan kompetitif ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan leverage di pasaran. Idenya yaitu seperti perusahaan tidak hanya sepenuhnya mengandalkan sumber daya yang unggul dalam persaingannya. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri dari perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunak komputer, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, serta informasi. Di dalam sumber daya informasi, seorang manajer informasi itu berperan sebagai Chief Information Officer atau disingkat menjadi CIO. Juga bisa dikenal sebagai pengelola sumber daya informasi dengan mengikuti saran-saran seperti menyediakan waktu untuk pelatihan bisnis selain teknologinya, kemudian membuat kemitraan dengan unit-unit bisnis dan line manajemen, serta fokus pada perbaikan proses dasar bisnis, dan membangun kepercayaan dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan, serta tidak bersifat defensif. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan
dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi yaitu perencanaan jangka panjang yang mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan posisi yang paling menguntungkan dalam lingkungannya. Perencanaan strategis untuk perusahaan dilakukan oleh komite eksekutif untuk menjadwalkan suatu pertemuan tahunan untuk mendiskusikan gagasan yang ingin dicapai. Hasilnya adalah rencana bisnis strategis dan membuat keputusan yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya rencana tersebut. Perencanaan strategis untuk bisnis perlunya tiap area fungsional untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Rencana fungsional merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung perusahaan saat perusahaan bekerja menuju tujuan strategisnya. Perencanaan strategis fungsional. Ketika para eksekutif perusahaan telah sepenuhnya berkomitmen pada rencana strategis, mereka melihat perlunya tiap bidang fungsional untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Satu pendekatan bagi perencanaan strategis fungsional adalah bahwa tiap bidang menentukan rencananya sendiri terlepas dari yang lain. Berikut ini adalah bidang fungsional yang harus saling bekerja sama. Yang pertama, rencana strategis sumber daya informasi. Yang kedua, rencana strategis sumber daya pemasaran. Yang ketiga, rencana strategis sumber daya keuangan. Yang keempat, rencana strategis sumber daya manusia. Yang kelima, rencana strategis sumber daya manufaktur. Kita akan membahas perencanaan strategis sumber daya informasi. Rencana sumber daya informasi yaitu menggambarkan bagaimana semua sumber daya informasi diperoleh dan dikelola sebagaimana dipusatkan dalam jasa informasi dan sebagian didistribusikan di seluruh perusahaan dalam area pemakai. Saat jasa informasi mulai mengembangkan rencana-rencana strategis, pendekatan yang dianjurkan adalah mendasarkan rencana tersebut pada tujuan, strategi, atribut strategi, dan organisasi lain, yaitu disebut dengan kumpulan strategi organisasi. Langkah kedua yang tersendiri, suatu rencana jasa informasi yang dibuat untuk mendukung tujuan sistem disebut kumpulan strategi sistem informasi manajemen yang terdiri dari sejumlah tujuan, kendala, dan strategi rancangan sistem. Pendekatan ini dinamakan transformasi kumpulan strategi. Adapun yang disebut dengan pendekatan SPIR, yaitu solusi untuk masalah tidak membadainya sumber daya informasi adalah perencanaan strategis sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Research atau SPIR. Saat perusahaan menerapkan SPIR, rencana strategis untuk jasa informasi dan rencana strategis untuk perusahaan dikembangkan secara bersamaan. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan SPIR. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, mengatasi kekurangan pendekatan transformasi kumpulan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi, menentukan, mendapatkan, dan mengelola sumber daya informasi yang akan dibutuhkan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, rencana strategis jasa informasi dan perusahaan dikembangkan secara bersamaan. Untuk kekurangannya yaitu bidang fungsional tidak selalu memiliki sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan strategis perusahaan. Yang selanjutnya ada isi rencana strategis sumber daya informasi secara umum. Yang pertama, tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh tiap subsistem selama periode jangka waktu perencanaan. Yang kedua, rincian keterangan mengenai sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Adapun konsep pengelolaan sumber daya informasi. Tujuan pengelolaan yaitu yang pertama, mengidentifikasi sumber daya informasi yang diperlukan pemakai. Yang kedua, memperoleh sumber daya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, mengelola sumber daya informasi yang diperlukan oleh user. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengelompokan penggunaan end user computing.
yang kedua manfaat penggunaan end user computing, dan yang ketiga adalah risiko penggunaan end user computing. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengelompokan penggunaan end user computing. Terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama ada end user tingkat menu, yang kedua ada end user tingkat perintah, yang ketiga ada end user tingkat programmer, dan yang keempat ada end user pendukung fungsional. Yang pertama adalah end user tingkat menu. Pada tingkat ini, user berinteraksi dengan software yang sudah jadi dengan menggunakan menu yang ditambahkan perangkat lunak. Yang kedua ada end user tingkat perintah. Pada tingkat ini, user tidak hanya menggunakan perangkat lunak jadi, tetapi juga menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak yang digunakan, seperti fungsi sum, average, dan lain sebagainya pada Microsoft Excel. Yang ketiga ada end user tingkat programmer. Pada tingkat ini, user sudah menggunakan bahasa pemrograman seperti BASIC, Java, dan lain sebagainya, serta menggunakan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat ada end user pendukung fungsional, yaitu merupakan personil yang mensupport area pemakai tertentu dalam menjalankan aktivitas bisnis, serta melaporkan kegiatan pada manajer unit bisnis. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai manfaat dari penggunaan end user computing. Terdapat 2 manfaat yang saya ketahui. Yang pertama ada menyeimbangkan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua ada mengurangi kesenjangan komunikasi. Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan dan tantangan. Maksudnya, pemindahan beban kerja pengembangan sistem ke pemakai membuat para spesialis informasi dapat berkonsentrasi pada sistem yang kompleks. Manfaat yang kedua adalah mengurangi kesenjangan komunikasi. Kesulitan komunikasi antara pemakai dan spesialis informasi dapat mengganggu proses pengembangan sistem. Dengan membiarkan pemakai mengembangkan aplikasi mereka, maka kesenjangan komunikasi tidak akan terjadi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai risiko dari penggunaan end user computing. Terdapat 5 risiko yang akan saya bahas. Yang pertama ada sistem yang buruk sasarannya, yang kedua ada sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya, yang ketiga ada penggunaan sumber informasi yang tidak efisien, yang keempat ada hilangnya integritas data, dan yang kelima adalah hilangnya keamanan. Yang pertama ada sistem yang buruk sasarannya. Hal ini dapat terjadi karena pemakai akhir mungkin menerapkan komputer untuk penerapan yang tidak seharusnya dilaksanakan dengan cara tersebut. Yang kedua adalah sistem yang buruk rencana dan dokumentasinya. Hal ini dapat terjadi karena ketergesa-gesaan yang dapat menyebabkan rancangan dan dokumentasinya kurang tersistem secara sistematis. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Saat tidak ada pengendalian terpusat atas perolehan perangkat keras dan perangkat lunak, perusahaan akhirnya memiliki perangkat keras yang tidak kompatibel dan perangkat lunak yang berlebihan. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan end user computing menjadi kurang efisien. Risiko yang keempat adalah hilangnya integritas data. Hal ini dapat disebabkan karena pemakai akhir mungkin kurang berhati-hati dalam memasukkan data ke dalam database perusahaan. Hasilnya, output tercemar yang dapat menyebabkan manajer keliru dalam mengambil keputusan. Risiko yang terakhir adalah hilangnya keamanan. Hilangnya keamanan ini hampir sama dengan hilangnya integritas data. Hal ini dapat terjadi karena pemakai akhir mungkin tidak melindungi data dan perangkat lunaknya, sehingga data dapat hilang kapan saja. Baik, materi yang selanjutnya adalah IRM. Elemen-elemen yang diperlukan dalam mengelola sumber daya informasi atau IRM ini ada 6. Yang pertama adalah kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Artinya, para eksekutif perusahaan dan manajer lain harus terlibat dalam perencanaan strategis dan memahami bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan atas pesaingnya tersebut.
Yang kedua adalah kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional utama. Artinya, struktur organisasi mencerminkan bahwa jasa informasi sama pentingnya dengan bidang fungsional utama lainnya, seperti bidang keuangan dan bidang pemasaran. Yang ketiga adalah kesadaran bahwa CEO merupakan eksekutif puncak. Artinya, CEO memberi kontribusi ketika perusahaan mendapatkan masalah yang mempengaruhi seluruh operasi perusahaan. Yang keempat adalah perhatian pada sumber daya informasi perusahaan saat membuat perencanaan strategis. Artinya, ketika para eksekutif terlibat dalam perencanaan strategis perusahaan, mereka memperhatikan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kelima adalah rencana strategi formal untuk sumber daya informasi. Artinya, sumber daya informasi ini harus mencakup yang berada pada area pemakai maupun jasa informasi. Yang keenam adalah strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Artinya, rencana strategis sumber daya informasi membahas cara membuat sumber daya informasi tersedia bagi para pemakai akhir, sambil tetap mempertahankan pengendalian atas sumber daya tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.